Selesai sudah teori alur cerita Bobo Boy Galaksi Baraju episode yang kedua. Masih dengan janji Fan akan melanjutkan perjalanan melewati episode yang ketiga. Oh iya, buat kalian yang belum tonton teori alur cerita episode 1 dan 2 nya, jangan lupa tonton ya, biar nggak ada kebingungan di saat kalian menemukan video ini. Baiklah, mungkin tidak usah dengan pembukaan yang lama, dengan kata yang biasa. Let's find out. Ayo kita bahas. Setelah Pak Pato menjual senjata mematikan yang bersuhu api sesuai dengan pembeli yaitu Panglima Yanari, kini Pak Pato berniat menjual barang tiruan sama seperti benda pertama yang berkekuatan ais. Dan tujuannya kemana lagi kalau bukan ke Puak Salju. Sudahnya kawan-kawan Bobo Boy bertanya, Pak Pato pergi meninggalkan suku Bara dan fokus ke tujuannya yang kedua. Bobo Boy dan yang lainnya lain untuk berdiskusi lebih matang dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh berlama-lama lagi. Mereka harus cepat mungkin menghentikan dan mendamaikan perselisihan antara suku Bara dan Salju. Yaya yang tampak khawatir dengan Bobo Boy karena sedikit demi sedikit telah hilang ingatan, entah apa yang ia khawatirkan. Shin dipindahkan ke Puak Salju yang dimana para askar selalu siap untuk berperang. Begitupun sebaliknya, mereka terus berdiskusi dan sampailah Gopal memilih Privacy ID bersama Kuali. Di kemah utama Puak Salju, Mas Gardu memanggil Ying dan yang lainnya ada percakapan yang harus dikatakan olehnya. Mas Gardu memperlihatkan senjata terbaru yang ia miliki, yang dimana seperti yang kita tahu senjata tersebut sama halnya dengan milik Puak Bara, hanya saja berbeda kuasa. Scene berikutnya kita dilihatkan Yanari yang tes power dari senjata baru yang ia beli di Pak Pato, senjata yang serupa dengan senjata Puak Salju. Mereka yang tahu bahwa senjata tersebut digunakan untuk peperangan next kepada kaum dingin, Bobo Boy yang tidak setuju akan ide Panglima menghentikan aksi Yanari dan mengatakan bahwa Bobo Boy Blaze sendiri yang bisa mengalahkan semua suku salju. Gopal, Yaya dan Pak Pato syok atas pernyataan tersebut. Mereka lupa bahwa Bobo Boy telah hilang ingatan 90% yang dimana angka tersebut ialah kegilaan Bobo Boy. Begitupun di suku dingin, Bobo Boy melakukan hal yang sama dengan dirinya yang ada di suku Bara. Mas Gardu dan Yanari senang akan ucapan yang Bobo Boy tuturkan. Scene diberikan lagi kepada Feng yang berada di area bawah tanah. Feng yang bingung bertanya apa nama tempat ini. Tok Taroka pun menjawab dan berkira kalau sebenarnya arena bawah tanah ini berlokasi di tepi bawah gunung bakar beku. Feng yang bombastik karena jawaban Tok Taroka, kini mereka ingin menyampaikan informasi kepada rekan-rekan lainnya. Layar berganti ke Puak Bara yang dimana Gopal mengatakan bahwa Salju memiliki senjata rahasia yang Gopal katakan berada di puncak bakar beku. Begitupun di suku Salju, bedanya yang mengatakan itu ialah Kuali. Nah, ini mungkin merupakan rencana hasil diskusi privasi dari Gopal dan Kuali. Rencana yang hebat ya. Nah, berlanjutnya itu, Feng yang bingung bagaimana cara agar bisa naik di atas tertuju pada sebuah pintu yang tampak aneh. Tok Taroka pun menerangkan bahwa ini merupakan lift. Feng yang terkejut kalau ada teknologi secanggih sekarang di pedalaman tanah. Tok Taroka pun menjelaskan bahwa lift ini masih berfungsi. Ya, walaupun terbuat dari mesin purba, yang terpenting adalah mengasih informasi kepada kawan-kawan Feng atau rekan-rekan tapopsnya. Di Puak Bara, Yanari bersedia dan bersiap untuk menumbangkan gardu dari suku dingin. Yanari yang hendak mengajak para askarnya dihentikan Bobo Boy bahwa tanpa askar mereka bisa menang. Bukan hanya itu, Gopal juga menyuruh Panglima Yanari untuk datang seorang diri. Namun Bobo Boy yang tak mau memiliki rencana yang bisa dibilang masuk akal, Bobo Boy menyuruh Yanari supaya Yaya, Ochobo dan Gopal bersembunyi kala tiba di puncak bakar beku. Dan syukurnya Yaya dan yang lainnya setuju. Tidak lupa juga Yaya memberi kabar kepada kawan-kawan yang berada di camp salju. Ying yang sudah tahu karena Bobo Boy Ice memberi ide yang sama seperti Blaze, yaitu datang bersama Ice saja. Nah, Yaya yang penasaran apa rencana Gopal dan Kuali selanjutnya bertanya. Namun Gopal yang tidak mau menanyakannya karena ide privasi dan Yaya cuma akan melihat hasilnya saja. Papa Zola yang dari tadi merenung melihat foto anaknya bersama istrinya, terlihat sekali pengen pulang karena udah disuruh. Kira-kira rindu atau takut dimarahin lagi nih biar gak tidur di luar. Oke, lanjut. Yaya yang pasrah dan percayakan kepada Gopal, namun tak kepada Gopal saja. Ying dan Yaya juga mempunyai rencana cadangan jikalau rencana Gopal dan Kuali tidak berhasil. Mereka berjalan menuju puncak bakar beku, mendaki melewati iklim yang bertolak belakang. Sampai di sana, mereka kaum salju yang sampai terlebih dahulu berteriak seolah-olah meremehkan Yanari kalau dia itu penakut. Papa Zola, Ying dan Ochobo berharap kalau rencana Gopal dan Kuali ini sangat mujarab supaya misi mereka cepat kelar dan bisa pulang ke bumi. Dan episode ketiga akan ditutup dengan kedatangan Yanari seorang bersama Bobo Boy. Dan ini versi animasinya. Bagus, si Yanari itu. Ingat dia boleh sembunyikan senjata rahsia dia dari aku. Dia tak tahu yang di pihak aku nih ada pahlawan hebat dari bumi. Betul tak Bobo Boy? Betul, Gardu.
peperangan yang sia-sia ni akan tamat dan keamanan akan tiba kembali di planet ni. Bersedia semua. Aku nampak pergerakan kat hujung sana. Kami tua barang. Gardu. Ya Narit. Boy. Aku. Cerita pun selesai. Nah, gimana nih teori Fan mengenai episode 3 Boboiboy Baraju? Kalau kalian punya teori yang berbeda dan menarik dari Fan, jangan segan-segan tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah kita lanjut episode keempat pada video selanjutnya. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Saya Yans, minta maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dan teori yang membuat kalian kurang setuju atas teori yang Fan berikan. Oke, thank you for watching the video until the end. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.